selamat pagi. Selamat hari apa sekarang? Hari Selasa. Hari Selasa. Ya, selamat bekerja tentunya. Selamat bekerja. Tapi setiap waktu kita tuh semangatnya tuh harus pagi. Harus pagi. Jadi sapaannya kalau misalkan di beberapa komunitas itu pasti selamat pagi. Waduh, ini Arlista lama-lama kayak tentara ya. Terlihat ya alumni anak organisasi. Pasti aktif nih. Aku semangat banget hari ini. Selain siaran sama Brondong aku, Camar, ketahuan kita dong cuma beda setahun. Tahun 2 tahun. Iya. Kamu pernah 97 kan? Aku 98 ya? Enggak, aku 99. Salah. Oh, lebih muda justru ya? Iya, selain siaran sama Camar, hari ini juga ada kedatangan dari tokoh agama Katolik. Iya, pemimpin tertinggi dari umat Katolik, Paus Fransiskus, yang hari ini akan tiba di Indonesia pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, Arlista. Dan memang rencananya hari ini akan istirahat, besok akan disambut oleh Presiden di Istana Negara, kemudian selanjutnya akan mengunjungi Kedutaan Besar Vatikan, dan besoknya nih, nah, ini adalah agenda utamanya. Di hari ketiganya ya? Yes, mengunjungi Istiqlal dan juga nantinya akan melakukan gelar akbar yang akan dilakukan di Gelora Bung Karno, Jakarta. Wih, sungguh padat ya di hari kedua dan hari ketiga. Tapi karena juga usianya sudah terbilang cukup senja, jadi memang hari pertama ini di spare ataupun untuk istirahat saja. Untuk istirahat, ya. Tidak ada kunjungan, tidak ada aktivitas. Tapi yang perlu diketahui oleh pemirsa yang ada di rumah ini, hati-hati di sejumlah jalan ditutup. Karena untuk menyambut ataupun untuk mengawal kedatangan dari Paus Fransiskus. Tapi ini tidak hanya umat Katolik saja ya, kalau bisa kita lihat antusiasmenya dari seluruh masyarakat, lapisan masyarakat. Betul. Dan kalau Arlista melihat ini gimana nih? Apakah ini sebagai wujud dari toleransi beragama, keberagaman, atau seperti apa nih? Tentunya karena Paus Fransiskus juga kan menggadang-gadang adanya kerukunan dan toleransi ini harus ditingkatkan di semua agama. Kenapa? Karena kalau misalkan memang toleransi itu terjaga, itu pasti bumi akan damai, tidak ada namanya peperangan. Ya, tidak ada huru-hara ya. Nah, biarkanlah bulu mata kamu saja yang huru-hara. Huru-hara. Kenapa sudah mulai ini kah? Masih oke. Kita sapa dulu pemirsa yang ada di rumah ya. Pemirsa, Anda menyaksikan Sindo Today. Ini adalah program yang menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini bersama saya Arlista Hadi dan rekan saya Camar Haenda. Dan sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Morning Show, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan. Ini dia. Dua penumpang pesawat terindikasi suspek Mpox atau Monkeypox di Bandara Soekarno-Hatta. Gereja Katedral Jakarta siap menyambut kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia. Dua penumpang pesawat terindikasi suspek Mpox atau Monkeypox pasca dilakukan pengetatan pemeriksaan oleh petugas Balai Besar Karantina Kesehatan Bandara Soekarno-Hatta. BBKK menambah petugas dokter 60 orang yang berjaga selama 24 jam agar para penumpang yang baru tiba dari luar negeri langsung bisa terdeteksi sejak dini. Semenjak diberlakukan pengetatan pemeriksaan penumpang dari luar negeri, para penumpang yang baru tiba di Bandara Soekarno-Hatta harus sudah mengisi aplikasi Satu Sehat atau Health Pulse dari negara awal. Langkah ini diambil menyusul penetapan darurat wabah endemi cacar monyet oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO). Sementara Dirjen Perhubungan Udara mengeluarkan surat edaran nomor 5 tahun 2024 yang mengatur penggunaan aplikasi Satu Sehat bagi pelaku perjalanan luar negeri. Peningkatan pengawasan terus dilakukan di Terminal 3 Internasional dan Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. Petugas dokter jaga di Terminal Bandara Soekarno-Hatta juga ditambahkan menjadi 60 orang yang siaga 24 jam. Selain itu, mobil laboratorium surveillance turut disiagakan guna gerak cepat pemeriksaan sampel swab kepada penumpang yang terindikasi suspek Monkeypox. Ketemu ada 2 suspek, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh dokter. Setelah itu diambil swab dan hasilnya negatif. 3 inter itu ada 10. Di Terminal 2
F itu ada 10. Artinya 10 ini kali 3 ya, karena ada 3 shift atau gimana Bu? Adanya clade baru yaitu clade 11B, yang mana clade 1B itu adalah lebih cepat menular dan juga tingkat bahayanya, kematiannya juga agak lebih tinggi. Jika ada penumpang yang terindikasi virus monkeypox, maka akan dirujuk ke Rumah Sakit Sulianti Saroso, Jakarta Utara. Terbilang bahaya dengan tingkat penularan yang lebih cepat dan potensi kematian, warga diimbau jaga protokol kesehatan. Tangerang, Banten, Norman Hasnugara, iNews melaporkan. Kementerian Kesehatan menemukan indikasi pemerasan hingga puluhan juta rupiah yang dilakukan dokter senior PPDS Undip terhadap almarhumah Dr. Aulia. Kementerian Kesehatan mengungkap dugaan pemalakan oleh senior PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro terhadap Dr. Aulia Risma Lestari. Permintaan uang berkisar antara 20 hingga 40 juta rupiah per bulan. Hasil investigasi Kemenkes ini telah diterima Polda Jawa Tengah untuk diperiksa lebih lanjut. Dari hasil informasi sementara bahwa seperti adanya pungutan di luar daripada biaya pendidikan ya, yang kita dapatkan informasi sementara ini berkisar antara 20 sampai 40 juta dalam 1 bulan. Perlu pengeluaran terutama adalah pada saat almarhumah masuk ke tingkat 1 ya, jadi di awal pendidikannya. Yang kemudian diketahui bahwa pungutan ini masih terus berlanjut walaupun dengan jumlah nominal yang berbeda. Dan yang memberatkan ini bahwa pungutan ini adalah pungutan yang sifatnya bukan untuk biaya pendidikan. Jadi lebih pada kegiatan-kegiatan di luar biaya pendidikan. Sementara almarhumah sendiri itu sejak menempuh pendidikan sebagai dokter spesialis itu sudah tidak bekerja lagi ya, sehingga memang menggunakan tabungan ataupun juga meminta bantuan orang tua. Sebelumnya, hasil visum Polrestabes Semarang menyatakan Dr. Aulia menyuntikkan obat penenang ke dalam tubuhnya. Korban meninggal dunia akibat overdosis obat anestesi yang biasa digunakan saat tindakan operasi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membeberkan praktik perundungan di lingkungan PPDS sudah terjadi puluhan tahun dan harus segera dihentikan. Selain perundungan, Menkes juga mengungkap adanya dugaan pelecehan seksual. Sudah puluhan tahun tidak pernah bisa diselesaikan secara tuntas karena memang kurang komitmen dari para stakeholder. Nah, kemarin sebenarnya saya sendiri sejak menjabat ini kali ketiga saya meminta agar ini dihilangkan. Banyak profesi-profesi lain yang perlu tangguh. Kan perundang ini soal juga supaya tangguh. Ya TNI, polisi juga kurang tangguh apanya gitu. Pilot juga masih harus tangguh. Dan mereka bisa dilatih tanpa perundungan. Jadi tidak benar bahwa perundungan itu dipakai sebagai alasan untuk menciptakan tenaga-tenaga yang tangguh. Dan perundang ini kan sudah keterlaluan. Itu benar-benar dirundung secara fisik dan mental. Kemudian ada sexual harassment juga, diminta uang juga. Ya, menurut saya sih udah keterlaluan. Dan puncaknya pada saat kemarin akhirnya ada yang tidak tahan dan akibatnya meninggal, ayahnya juga meninggal. Menurut saya ini sudah. Perundungan anak juga menimpa seorang siswi kelas 4 sekolah dasar di Bekasi, Jawa Barat. Korban dipaksa memakan roti yang berisikan tusuk gigi plastik oleh temannya. Viral di media sosial, anak kelas 4 SD jadi korban perundungan. Dalam video, sangat jelas korban duduk di kursi roda. Tim perawat pun berusaha untuk membantu mengambil benda asing berupa tusuk gigi berbahan plastik yang berada di ujung tenggorokan dengan posisi melintang. Beruntung, tusuk gigi tersebut berhasil dikeluarkan. Sang perawat yang membantu penanganan mengapresiasi korban yang kooperatif saat ditangani. Berdasarkan penelusuran, video ini pertama kali dibagikan perawat bernama Elianda Fitria.
Alianda mengunggah video terhadap anak korban bully di RSUD Dr. Kasbullah Abdul Majid, Kota Bekasi. Dari unggahan video, diketahui kejadian ini terjadi di tahun lalu. Korban dipaksa temannya untuk memakan roti yang ternyata berisikan duri. Sementara, kasus diselesaikan secara kekeluargaan antara kedua belah pihak. Tim Liputan Ayus melaporkan. Pemirsa, seorang siswa SMP di Tuban, Jawa Timur menjadi korban penganiayaan teman sekolahnya. Aksi perundungan jadi tontonan siswa lainnya hingga viral di media sosial. Viral di media sosial aksi perundungan seorang siswa SMP di area belakang sekolah menengah pertama Negeri 2 di Kecamatan Pelumpang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Korban dianiaya pelajar lainnya dengan cara ditendang dan dipukul. Tragisnya, aksi perundungan ini menjadi tontonan siswa lainnya. Usai kejadian, pihak sekolah langsung memediasi antara orang tua korban dan orang tua pelaku. Dari hasil mediasi, kedua belah pihak setuju menyelesaikan secara kekeluargaan. Menurut orang tua korban, anaknya mengalami trauma dan sempat dirawat di rumah sakit selama 3 hari. Dan semua biaya perawatan di rumah sakit ditanggung orang tua pelaku. Kemarin itu langsung sakitan. Oh, trauma tapi nggak cerita gitu kalau ada. Kerjanya itu di sini, itu asik di kancane kan, maka dari itu dia tidak mau cerita sama gurunya. Pagi setelah anak-anak sholat duha, kemudian anak-anak mestinya kembali ke ruang kelas, tapi selama perjalanan ke ruang kelas itu terjadi masalah seperti ini. Meski sudah berdamai, orang tua korban berharap agar terduga pelaku dipindahkan dari sekolah tersebut, lantaran membuat resah siswa lainnya. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, Ainus melaporkan. Sementara itu, polisi terus menyelidiki kasus perundungan siswa SMAN di Kota Pasuruan, Jawa Timur. Polisi belum bisa meminta keterangan korban karena korban masih dalam perawatan di Rumah Sakit Jiwa Lawang, Malang. Seorang murid SMA di Kota Pasuruan, Jawa Timur harus dirawat di rumah sakit jiwa karena mengalami perundungan. Korban diketahui dibuli oleh belasan orang sejak SMP. Kini korban menjalani perawatan di RSJ Dr. Rajiman Widyodiningrat, Lawang, Malang karena depresi berat. Keluarga korban yang tidak terima melaporkan kasus ini ke Polres Pasuruan Kota. Namun penyidik kesulitan meminta keterangan korban karena hingga saat ini korban masih menjalani karantina di rumah sakit jiwa. Penyidik telah mendatangi RSJ dengan maksud untuk melihat kondisi korban dan akan melakukan pemeriksaan terhadap korban dan juga meminta visum psikiatrum terhadap korban. Namun korban berdasarkan keterangan dokter perawat masih dalam perawatan intensif, tidak boleh dilakukan jenguk siapapun karena akan dilakukan pemeriksaan psikologis oleh dokter yang bersangkutan, sehingga sampai saat ini penyidik belum bisa melakukan pemeriksaan terhadap korban. Sementara itu di Jakarta, Universitas Trisakti menggelar kegiatan untuk mengatasi perundungan, pelecehan seksual, dan narkoba kepada mahasiswa baru. Selain itu, ada pengenalan kegiatan positif melalui unit kegiatan mahasiswa dalam UKM Expo. Kita full support untuk kemajuan bersama, kemajuan mahasiswa. Jadi ini kita sampaikan semua ke mahasiswa sehingga banyak mahasiswa yang tertarik dan ingin bergabung. Diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan prestasi para mahasiswa dan mencegah aksi perundungan, pelecehan seksual dan narkoba di dalam kampus. Tim Liputan Ainus melaporkan. Lagi-lagi ya, ini salah satu permasalahan di dunia pendidikan. Ini adalah mungkin keegoisan dari senioritas ataupun dari siswa yang merasa lebih
hingga akhirnya berani dan tega untuk menganiaya ataupun bully sesama temannya. Oke, Alisa, ini kan kita kalau bisa dibilang berbeda generasi ya. Nah, generasi Alisa itu seperti apa sih? Kalau di generasi saya kan mungkin di Gen Z sampai dengan saat ini sudah mulai memudar untuk bullying yang terjadi untuk ospek misalnya. Ya. Nah, kalau zaman Alisa itu seperti apa dan apa langkah antisipasi yang dilakukan dulu yang mungkin bisa diterapkan sekarang? Oke, kalau misalkan untuk ospek ataupun masa orientasi sekolah ini sebenarnya dari zaman saya juga sudah tidak ada, camar memang sudah tidak diperbolehkan. Tapi yang sering terjadi pada masa saya itu adalah mungkin hanya lisan, tidak ada kekerasan fisik, hanya lisan, ya kekerasan verbal. Yang harus ditekankan adalah sebenarnya komunikasi antara orang tua dan anak. Ini yang sangat penting. Anak itu harus berani terbuka, harus sering cerita kepada orang tua, dan orang tua juga harus meresponnya benar-benar sepenuh hati. Jangan masa kayak gitu aja kamu cemen, kasaran gitu. Karena ada beberapa anak yang tertutup ya. Ya, itu justru akan menjatuhkan mental si anak. Kalau misalkan peran orang tua ini amat sangat kencang, amat sangat dekat dengan anaknya, percayalah anak itu yang tadinya menjadi korban bully akan menjadi bersinar di kemudian hari, karena harus ditanamkan rasa percaya diri dan rasa keberanian bahwa apa yang diomongin sama teman-temannya itu tidak benar. Oke, artinya gitu. Komunikasi antara anak dan juga orang tua harus dipelancar ya. Betul. Dan mungkin juga kalau kita bilang sekolah ini harusnya menjadi tempat yang aman, sehingga pengawasan juga harus ditingkatkan ya oleh para guru dan pengajar ya. Tapi Camar sendiri bukannya pernah menjadi korban bullying? Oh, kalau saya bullying juga sama. Mungkin dulu itu gimana, belum glow up mungkin ya. Tapi pada intinya apapun yang dilakukan perlu, kalau saya pribadi ya, setiap orang itu perlu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Betul. Dan bisa menempatkan empati kalau kita digituin, enak nggak sih gitu. Kadang-kadang yang namanya manusia pasti ada ego tersendiri. Betul. Tapi tidak sampai menjadi korban bullying fisik kan? Alhamdulillah sejauh ini sih tidak ya. Dan mungkin jangan sampai terjadi kepada kita semua. Karena kalau tadi yang disebutkan, ternyata bullying ini ada pada setiap aspek kehidupan ya, ada dari dunia sekolah dunia pekerjaan, dunia pertemanan juga ada. Tapi kalau misalkan udah sampai kekerasan fisik, jangan ragu untuk melapor ke polisi. Tapi kamu suka bully aku? Itu bullynya bully sayang apa gimana tuh? Bully sayang, Camar. Oke. Kita lanjut, Alisa ya. Ini ada informasi lain, pemirsa. Kepolisian Metro Depok, Jawa Barat berhasil meringkus 8 orang sindikat penjualan bayi antar pulau. Pelaku sudah menjual 5 bayi ke Pulau Bali. Seorang bayi ini dijual dengan harga mulai dari 40 juta rupiah. Delapan pelaku perdagangan orang ini harus mendekam di tahanan Polres Metro Depok, Jawa Barat. Mereka merupakan sindikat penjualan bayi baru lahir yang beroperasi melalui media sosial Facebook. Para pelaku memasang iklan dan promosi melalui medsos untuk mencari ibu yang bersedia menjual bayinya dengan imbalan 10 juta hingga 15 juta rupiah. DY, orang tua bayi yang tega menjual buah hatinya, mengaku menjual bayinya dengan alasan karena bayi lahir di luar nikah dan tanpa sepengetahuan orang tuanya. Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Arya Perdana mengungkapkan para pelaku sudah 5 kali mengirimkan bayi ke Bali secara pre-order. Harga satu bayi dibanderol mulai dari 40 juta rupiah. Kejahatan terorganisir, ada yang merekrut, ada yang mengaku, ada yang mengurus transportnya, ada juga yang nanti melakukan penjualan. Itu sudah terorganisir. Memang ini mudah-mudahan keterlibatan orang asing di sini belum kita temukan, tetapi memang dari si penjual melihat pangsa pasarnya ada orang asing. Jadi kalau ada orang asing yang membutuhkan, ya dia jual ke mereka juga pasti dilakukan. Akibat perbuatannya, para pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Polisi masih mendalami kasus ini guna mengungkap apakah ada jaringan penjualan bayi di daerah lain. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Angin kencang membuat kaca pintu masuk Mall Botani pecah dan papan reklame roboh di Bogor, Jawa Barat. Angin kencang juga mengakibatkan sejumlah pohon di 3 kecamatan juga tumbang menimpa kendaraan hingga ringsek.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaca pintu masuk di pusat perbelanjaan ini pecah berantakan di lantai usai tersapu angin kencang yang melanda pada Senin sore. Kencangnya angin yang disertai hujan deras tersebut mengakibatkan papan reklame sepeda listrik di kawasan Surya Kencana ambruk. Cuaca ekstrim ini juga mengakibatkan sejumlah pohon di 3 kecamatan, yakni Bogor Timur, Bogor Utara, dan Tanah Sareal bertumbangan. Salah satunya di Terminal Baranang Siang, pohon besar jenis jabon setinggi 15 meter tumbang menimpa 2 kendaraan yang terparkir, bahkan 1 kendaraan minibus ringsek. Nggak lama dari angin itu langsung pohon tumbang, menimpa mobil 1, dan ranting sini sama bodi motor doang sih, nggak terlalu ini, cuman mobil doang sih Pak. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena warga langsung menghindar dan menyelamatkan diri. Petugas BPBD beserta damkar dan Brimob langsung berupaya melakukan evakuasi batang pohon yang tumbang dalam kejadian ini. Ada sekitar 9 titik kejadian. Yang terparah adalah di Jalan Samu dan di depan Terminal Baranang Siang. Yang kita lihat bersama di belakang saya ini ada pohon tumbang jenis jati kebon. Petugas melakukan pendataan jumlah pohon tumbang yang ada di beberapa titik di wilayah Kota Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, musim kemarau membuat warga di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah mengalami kesulitan air bersih. Warga terpaksa mencari air bersih dengan melubangi dasar sungai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sungai yang sudah mulai mengering ini menjadi tumpuan warga karena musim kemarau membuat sumur warga kering. Setiap pagi dan sore warga Cilacap mendatangi Sungai Ciaur. Mereka mencari air bersih karena sumur sudah mengering akibat musim kemarau. Untuk mendapatkan air bersih, warga melubangi dasar sungai yang sudah mulai mengering. Tapi banyaknya warga yang mencari air di sungai ini membuat air bersih cepat habis tak cukup untuk semua warga yang membutuhkan. Tak jarang warga terpaksa membeli air bersih seharga Rp5.000 per 1 galon. Kalau air minum saya ngambilnya jauh Mas, enggak di sini, paling jarak 1 kiloan lah. Itu pun kalau kebagian, kalau enggak saya beli Mas. Selain untuk kebutuhan sehari-hari, air yang keluar dari lubang dasar sungai ini juga digunakan untuk mandi dan mencuci. Warga berharap pemerintah memberikan bantuan air bersih di musim kemarau. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Rumah Sakit Medistra Jakarta Selatan meminta maaf soal polemik larangan berhijab bagi pelamar tenaga kesehatan. Pihak rumah sakit menyatakan akan melakukan kontrol ketat dalam proses rekrutmen dan komunikasi. Melalui surat yang beredar, Direktur Rumah Sakit Medistra Jakarta Selatan mengklaim pihaknya inklusif dan bisa bekerja sama dengan siapa saja. Terkait isu larangan berhijab, kini sedang dalam pemeriksaan tim manajemen rumah sakit. Pihaknya juga membagikan foto karyawan Rumah Sakit Medistra yang mengenakan hijab. Sebelumnya, surat yang ditulis seorang dokter kepada manajemen Rumah Sakit Medistra viral di media sosial. Dalam surat tersebut, Dr. Diani Kartini mengungkap ada pertanyaan mengenai kesediaan untuk membuka hijab jika diterima bekerja. Dr. Diani pun kecewa terkait dengan dugaan diskriminasi tersebut. Rumah Bacagub Aceh Bustami Hamzah dilempar benda diduga granat oleh orang tidak dikenal. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama Sindo Today. Kembali lagi di Sindo Today, pemirsa, kehilangan kendali usai menyalip kendaraan di depannya truk pengangkut batu bata ringan menabrak pengendara sepeda motor di Jalan Raya Windurejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Dalam kecelakaan ini, pengendara motor tewas di lokasi kejadian.
Dari rekaman CCTV minimarket di depan lokasi kejadian terlihat sebuah truk melaju dari arah Kecamatan Kutorejo menuju Kecamatan Mojosari. Truk terlihat oleng usai menyalip kendaraan di depannya dan terus melaju ke kanan hingga menabrak pengendara sepeda motor yang melaju dari arah berlawanan. Kecelakaan maut ini terjadi di Jalan Raya Windorejo, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Dalam peristiwa itu, pengendara motor atas nama Hoirul Mutadilah warga desa Telonto Ares, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan tewas di lokasi kejadian. Korban tewas akibat luka di bagian kepala. Supir truk yang diduga teledor saat mengemudi usai mengirim batu bata ringan ini diamankan Kesatuan Lalu Lintas Polres Mojokerto. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat pecah ban, sebuah mobil jenis mikrobus menabrak sebuah warung yang berada di pinggir jalan di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. 3 penumpang terluka dan dilarikan ke puskesmas terdekat, sedangkan pemilik warung selamat. Warga bergotong royong mengeluarkan beberapa barang dari dalam bangunan warung yang hancur ditabrak mobil jenis mikrobus. Sebelumnya mobil yang melaju dari arah Cirebon menuju Bandung ini menabrak sebuah warung di tikungan Hegar Manah, Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Akibat kecelakaan tersebut 3 penumpang terluka dan dilarikan ke puskesmas terdekat. Sementara Amih, pemilik warung, selamat lantaran saat kejadian ia berada di bagian belakang bangunan. Diduga sopir minibus hilang kendali saat memasuki tikungan Hegar Manah akibat pecah ban. Subuh gitu, pas habis ngambil wudhu, air wudhu, mau ke depan, kejadian gitu, kejadian mobil masuk ke warung. Ada penumpangnya nggak Bu? Banyak, yang luka 3. Usai kejadian, polisi mengevakuasi mobil yang menabrak warung menggunakan kendaraan derek. Kini kasus kecelakaan tersebut ditangani unit Gakum Satlantas Polres Sumedang. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HPA iNews melaporkan. Pemirsa, rumah bakal calon gubernur Aceh Bustami Hamzah dilempar benda yang diduga granat oleh 2 orang tak dikenal pada Senin pagi. Ya, hingga kini polisi masih menyelidiki motif dan pelaku pelemparan benda diduga granat. Kamera CCTV merekam detik-detik 2 orang tak dikenal yang mengendarai sepeda motor melempar benda diduga granat tangan ke kediaman bakal calon gubernur Aceh Bustami Hamzah sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat Senin pagi. Rekaman CCTV pun memperlihatkan terjadinya ledakan dan keluarnya percikan api dari benda diduga granat. Tidak ada korban jiwa akibat ledakan tersebut. Sementara pihak kepolisian telah memeriksa 4 saksi guna mendalami kasus teror granat ini. Pasti saat ini memang terjadi ledakan, ya, diduga granat, namun jenisnya pun juga saya belum bisa sampaikan karena harus pasti lah ya sesuai dengan keterangan ya, di lapangan dan bukti-bukti pendukung lainnya. Saksi saat ini sementara sudah ada 4 orang ya dari pihak keluarga dan ada juga yang memang menjaga di rumah itu. Pasca kejadian, pihak kepolisian dari Satuan Gegana dan tim Inafis melakukan olah TKP. Motif dan pelaku teror granat ini masih didalami pihak kepolisian. Dari Banda Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Diko Ganinduto dan pasangannya Ali Nurudin melayangkan surat gugatan ke KPU Kendal, Jawa Tengah. Berkas pasangan bakal calon kepala daerah ini ditolak KPU Kendal setelah DPC PKB sebagai partai pengusung juga mengusung pasangan lainnya dalam pilkada serentak. Didampingi pengurus DPC PKB Kendal, Jawa Tengah, Diko Ganinduto dan pasangannya Ali Nurudin mendatangi kantor Bawaslu Kendal.
Diko mengajukan gugatan karena meyakini berkas yang diserahkan ke KPU Kendal merupakan berkas yang sah sesuai arahan dari DPP PKB sebagai partai pengusung. Kasus bermula ketika DPC PKB Kendal mendaftarkan paslon Diko Ali. Sebelumnya DPC PKB Kendal juga ikut mengantarkan paslon Tika Beni karena menjalankan amanat dari DPP PKB. DPC PKB Kendal mengaku tidak tahu jika DPP PKB membatalkan rekomendasi untuk paslon Tika Beni. Belasan pimpinan anak cabang PDI Perjuangan Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara melayangkan surat protes kepada DPP PDI Perjuangan karena mengeluarkan surat dukungan kepada salah satu calon kepala daerah yang bukan dari kader PDI Perjuangan. KPU Muna Barat masih membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah hingga tanggal 4 September mendatang karena baru satu pasangan calon yang mendaftar. Untuk itu kami menyerahkan pernyataan sikap dari anak ranting PAC diserahkan ke DPD untuk diteruskan ke DPP untuk bisa mengawal keputusannya agar demokrasi di Muna Barat tetap tegak tanpa ada harus melawan kota kosong. Masih terkait kasus politik, Polda Metro Jaya digugat pra-peradilan setelah SP3 tersangka kasus politik uang saat pemilihan legislatif. Sidang pembacaan gugatan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setelah ditunda 1 pekan lantaran pihak Polda Metro Jaya tidak datang. Ini berkaitan dengan terbitnya surat perintah penghentian penyidikan Polda Metro Jaya terkait adanya pelanggaran pemilu yaitu politik uang atau money politik. Dari Jakarta, Kendari dan Kendal melaporkan. Calon Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil melakukan kunjungan ke markas tim kampanye nasional Fanta Prabowo Gibran. Sementara itu bakal calon wakil gubernur Jakarta Rano Karno juga melakukan belusukan ke pemukiman warga dan pangkalan ojek online di Jakarta. Ridwan Kamil disambut Komandan TKN Fanta Arif Rosyid dan juga arak-arakan Betawi serta tradisi palang pintu yang merupakan salah satu ciri khas budaya Betawi. Dalam kesempatan tersebut, Ridwan Kamil berdiskusi dengan para pemuda yang berada dalam TKN Fanta untuk merencanakan solusi permasalahan yang dihadapi pemuda di Jakarta. Selain itu, ex-gubernur Jawa Barat ini juga memaparkan gagasan dan programnya untuk maju di Jakarta. Kami mendapatkan dukungan dari seluruh relawan anak-anak muda, namanya dulu tim Fanta dalam pemenangan Prabowo Gibran yang akan bersama kami dalam kurang lebih mendekati 90 hari untuk menyampaikan visi misi, program-program, solusi-solusi, sebagian tadi sudah dibahas kepada generasi muda. Ya. Tim Fanta ini sudah teruji memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tidak hanya Ridwan Kamil, bakal calon wakil gubernur Jakarta Rano Karno juga belusukan ke permukiman warga di Jalan Haji Gandun, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Rano pun menyapa sejumlah warga di kawasan yang sebelumnya merupakan lokasi syuting Sidul itu. Dalam kunjungannya tersebut, Rano Karno disambut antusias oleh warga setempat serta menyambangi warga yang menjalankan usaha UMKM di bidang konveksi. Maka itu kemana kita ngarepin ini, insya Allah nih kita lagi mau minta waktu ketemu sama mantan gubernur. Karena Jakarta ini harus dibangun berkesinambungan, nggak bisa sendiri-sendiri. Kagak usah deh, visi gue begini. Enggak, Jakarta itu udah punya plotting. Apalagi sekarang anggaran APBD DKI sudah diketok, disetujui oleh DPRD. Anggaran 2024-2025, programnya ini. Nggak bisa nih gubernur baru, wakil gubernur baru kerja yang lain. Ini dulu yang mesti dikerjain. Visi misi kita nanti kita usulkan di perubahan. Pasti terjadi di 2025-2020. Apa sekarang permasalahan? Ia berbincang santai sembari mendengarkan curhatan dari sejumlah pengemudi ojek online. Pria yang akrab disapa Bang Dul ini pun berjanji bila terpilih akan menjembatani komunikasi pengemudi ojol dengan pemerintah terkait segala bentuk permasalahan yang terjadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hasil tes kesehatan pasangan Bacagub dan Bacawagub Jakarta di RSUD Tarakan, Jakarta telah diserahkan kepada KPU Jakarta. Ya, hasil itu akan disampaikan kepada para paslon pada 5 hingga 7 September mendatang.
Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, Jakarta menyerahkan hasil pemeriksaan kesehatan kepada KPU Jakarta. Penyerahan hasil tes ini merupakan tindak lanjut atas ketentuan pemilu yang mewajibkan seluruh pasangan calon kepala daerah menjalani sejumlah pemeriksaan medis. KPU Jakarta akan menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan kepada pasangan calon dari tanggal 5 hingga tanggal 7 September 2024. Pemberitahuan itu akan dilakukan melalui Sistem Informasi Pencalonan atau SILON. Yang saya hormati Ketua Tim Pemeriksa yang disampaikan dari Bu Direktur Rumah Sakit Tarakan mengenai proses yang ada. Tentu saja hasil pemeriksaan ini bagian dari kelengkapan administrasi, yaitu persyaratan calon, yang dimana calon itu harus mampu secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika. Nah, inilah yang kami pakai nanti untuk melakukan penelitian administrasi bakal pasangan calon yang nanti akan kami sampaikan melalui SILON kepada bakal pasangan calon, yaitu mulai tanggal 5 September sampai tanggal 6 September. Di mana tanggal 5 sampai 6 itu adalah pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi calon oleh KPU Provinsi kepada bakal pasangan calon. Bakal calon Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution Surya menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUP Haji Adam Malik Medan. Sebelumnya di rumah sakit yang sama, Edi Rahmayadi dan Hasan Basri juga menjalani pemeriksaan kesehatan. Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution Surya, tiba di RSUP Haji Adam Malik Medan pada Senin pagi. Bobi Surya tiba untuk menjalani serangkaian pemeriksaan medis. Sebelum menjalani cek kesehatan, Bobi dan Surya telah melakukan sejumlah persiapan, di antaranya berpuasa selama 12 jam. Hari ini kami mengikuti tahapan KPU untuk cek kesehatan, persiapannya dari malam dan puasa. Karena aturannya diberikan baru puasa dari jam 8 malam kita wajib puasa. Terus ini berikutnya sepatunya bisa. Pak, ada persiapan khusus untuk kesehatan ini nggak sih Pak? Ya, ada tadi cuma yang biasa untuk syarat-syarat tes yang dianjurkan, terus puasa minimal 12 jam ya Pak. Ya. Seluruh pasangan calon kepala daerah menjalani cek kesehatan dan psikologis sebagai persyaratan dari Komisi Pemilihan Umum. Sementara pasangan Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala telah menjalani pemeriksaan kesehatan pada Jumat 30 Agustus yang lalu. Pemeriksaan meliputi pemeriksaan fisik, rohani, dan pemeriksaan penunjang seperti MRI dan treadmill. Pihak RSUD Adam Malik menyiapkan 153 tenaga medis, termasuk perawat dan analis kesehatan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas di kawasan penyelenggaraan event Indonesia Afrika Forum kedua yang akan berlangsung pada tanggal 1 hingga 3 September 2024 di Nusa Dua, Bali. Ya, kami sudah terhubung dengan Brigadir Medina dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali. Halo, selamat pagi Brigadir Medina. Bagaimanakah pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Baik, terima kasih rekan Camar dan Arista dan juga selamat pagi pemirsa. Menemani aktivitas pagi hari Anda, kami akan mengajak pemirsa untuk mengetahui bagaimanakah kondisi arus lalu lintas langsung dari kawasan Patung Satria Gatot Kaca Bali. Di perhelatan KTT Indonesia Afrika Forum di hari terakhir ini,
Arus lalu lintas di kawasan ini terbilang cukup ramai dan juga lancar dari berbagai arahnya, yakni arus lalu lintas dari arah Nusa Dua yang akan mengarah ke Bandara Airport ataupun berbelok kanan ke arah Kuta Denpasar. Saat ini dalam situasi ramai dan juga lancar, pelambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang antrian traffic light saja. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kemudian untuk arus lalu lintas sebaliknya, yakni dari arah bandara yang akan mengarah ke Nusa Dua ataupun yang akan berbelok kiri ke arah Kuta Denpasar, saat ini dalam kondisi kondusif lancar. Dan antrian kendaraan di belakang traffic light kurang lebih sepanjang 50 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 30 hingga 50 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu menjaga jarak aman antar kendaraan Anda, mengingat banyaknya aktivitas masyarakat seperti penyeberang di kawasan ini. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Kuta Denpasar yang akan mengarah ke bandara, saat ini dalam situasi ramai namun masih terlihat lancar. Dan kami selalu menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu mematuhi arahan dan juga petunjuk dari petugas kami yang berada di lapangan untuk kelancaran arus lalu lintas di kawasan ini. Dan pemirsa, mengingat hari ini adalah hari terakhir perhelatan KTT Indonesia Afrika Forum kedua di 2024 ini, dan dijadwalkan akan ada beberapa delegasi yang akan bertolak meninggalkan Indonesia dan kembali ke negara masing-masing. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Bali atas kesabaran, keikhlasan, dan toleransinya sehingga perhelatan internasional ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 252 kasus laka lantas dengan rincian 18 meninggal dunia, 22 luka berat dan 373 luka ringan. Dari 252 kasus laka lantas tersebut, 74% terjadi pada waktu siang hari. Maka dari itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu berhati-hati dalam berlalu lintas dan tetap menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan Anda. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengupdate informasi selengkapnya seputaran arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 ataupun melalui SMS kami di 9119. Demikian yang dapat kami informasikan langsung dari kawasan Patung Satria Gatotkaca, Bali. Selamat pagi dan salam presisi. Silakan kembali ke studio. Terima kasih banyak Brigadir Medina atas laporannya dari kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali. Selamat bertugas kembali. Salam presisi. Pemirsa, Pengadilan Negeri Kota Cirebon menunjuk 3 hakim yang akan memimpin persidangan peninjauan kembali 6 terpidana kasus pembunuhan Sujoli, Vina, dan Eki. Ketiga hakim yang akan memimpin jalannya sidang antara lain diketuai oleh Ari Ferdian dan 2 hakim anggota yakni Galuh Rahma Esti dan Rizka Yunia. Selain menunjuk 3 hakim, Pengadilan Negeri Kota Cirebon juga telah menentukan ruang persidangan yakni ruang cakra. Sidang sendiri akan digelar secara terbuka pada Rabu 4 September mulai pukul 10 pagi. Sementara itu, salah satu kuasa hukum terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mengaku sudah mempersiapkan materi memori PK dan saksi fakta. Dan dari TKP Rivaldi kumpul dengan teman-teman, dengan TKP kejadian itu berbeda jauh. Untuk Rivaldi sendiri tidak membuktikan masalah itu adalah pembunuhan ataupun kecelakaan ya. Kami hanya akan mengangkat yaitu tentang error personanya bahwa Rivaldi disalurkan di dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Nah, untuk harapan kedepannya untuk para majelis, hakim nanti yang ataupun nanti hakim MA yang akan melihat memori kami ini, saya berharap mereka itu akan lebih teliti meninjau dari mulai BAP, dakwaan, tuntutan hingga putusan banding dan putusan kasasi. Bisa mereka pelajari semua, bisa mereka lihat dan telaah mereka bahwa memang klien kami Rivaldi itu tidak adanya suatu sangkut paut gitu dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki.
Sebelumnya, 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, yakni Eko Ramadhani, Eka Sandi, Supriyanto, Hadi, Jaya, dan Sudirman, melalui kuasa hukumnya mengajukan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Kuasa hukum terpidana menyebut telah menyiapkan 2 saksi, yakni Ismail dan Adi, yang mengetahui persis kejadian di malam peristiwa meninggalnya Vina dan Eki. Lebih dulu, terpidana bebas kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal, telah rampung menjalani sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon dan masih menunggu hasil yang rencananya akan keluar dalam 3 bulan ke depan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Gereja Katedral Jakarta siap menyambut kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia. Informasi selengkapnya tetaplah bersama kami di Sindo Today. Pemirsa, Paus Fransiskus telah berangkat menuju Indonesia dari Roma, Italia. Paus melakukan perjalanan apostolik ke sejumlah negara termasuk Indonesia. Sejumlah pengamanan pun disiapkan. Jelang kedatangan Paus Fransiskus, pengamanan Bandara Soekarno-Hatta diperketat. Sebanyak 700 personel dilibatkan dalam 3 pengamanan berlapis yang dirancang untuk mencegah potensi ancaman. Ring 1 terdiri dari unsur Pas Pampres, Ring 2 unsur TNI, dan Ring 3 dijaga oleh Polri bersama Aviation Security. Sementara guna memastikan jalur lintasan yang dilalui steril, satuan lalu lintas menggunakan mobil pembersih ranjau paku. Untuk pengamanan kegiatan Paus Fransiskus dan kegiatan International Sustainability Forum 2024, sebanyak 4.300 prajurit TNI dan 4.730 personel Polri beserta alutsista lengkap telah disiagakan. Beberapa lokasi penting yang akan dijaga ketat selama kunjungan Paus di Indonesia antara lain di Istana Merdeka, Masjid Istiqlal, dan Stadion Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta yang akan menjadi tempat pelaksanaan Misa Akbar. Kunjungan apostolik Paus Fransiskus ke Indonesia memiliki makna yang sangat penting yang terkait dengan penguatan kerukunan hidup antar umat beragama yang perlu terus dijaga dan dikembangkan bersama. Sementara itu, dalam menyambut kedatangan Paus Fransiskus, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama PT Pos Indonesia meluncurkan prangko seri khusus Paus di Plaza Maria Katedral Jakarta. Peluncuran prangko ini sebagai penanda kunjungan pemimpin tertinggi Gereja Katolik dalam rangka membina kerukunan umat beragama. Gereja Katedral telah siap menyambut kedatangan Paus. Paus akan melakukan sejumlah kegiatan, diantaranya bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, kunjungan ke Istiqlal, dan misa di Stadion GBK Senayan, Jakarta. Kunjungan apostolik Paus ke Indonesia memiliki makna kerukunan umat beragama dan akan berlangsung mulai 3 September hingga 6 September 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Paus Fransiskus akan melakukan perjalanan apostolik ke kawasan sejumlah negara, salah satunya Indonesia. Indonesia sendiri menjadi negara pertama dalam rangkaian kunjungan Paus Fransiskus kali ini, dan berikut merupakan jadwal dan agenda kunjungan Paus Fransiskus saat di Indonesia. Pada hari Selasa 3 September 2024, Paus Fransiskus diperkirakan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Keesokan harinya, Rabu 4 September, Paus Fransiskus akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masih di hari yang sama, Paus akan bertemu dengan para uskup, imam, diaken, biarawan-biarawati, seminaris, dan katekis di Gereja Katedral Jakarta pada Rabu sore. Selanjutnya akan ada pertemuan dengan generasi muda Scholas Occurrentes di Geraha Pemuda Senayan, Jakarta.
Pada hari Kamis 5 September 2024, Paus Fransiskus akan melakukan pertemuan dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Disusul dengan pertemuan penerima manfaat organisasi amal di Kantor Konferensi Wali Gereja Indonesia, KWI. Pada Kamis sore pukul 17 waktu Indonesia Barat, Paus Fransiskus mengadakan Misa Akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Selanjutnya pada Jumat 6 September 2024, Paus Fransiskus akan bertolak meninggalkan Jakarta menuju Port Moresby, Papua Nugini. Gereja Katedral Jakarta telah siap menyambut kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia. Pengamanan disiapkan diantaranya dengan menutup kunjungan wisatawan. Selama kunjungan Paus Fransiskus dijadwalkan mengunjungi Gereja Katedral besok hari Rabu. Gereja Katedral Jakarta terus berbenah jelang kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia. Berbagai ucapan selamat datang menyambut kedatangan Paus Fransiskus. Paus Fransiskus dijadwalkan mengunjungi Gereja Katedral hari Rabu 4 September. Paus akan bertemu uskup, imam, dan rohaniwan. Juga melakukan kegiatan di Geraha Pemuda Gereja Katedral. Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia juga ditandai dengan penerbitan katalog khusus Prangko Paus Fransiskus oleh PT Pos Indonesia. Prangko menjadi penanda sejarah kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia sekaligus membuktikan kehadiran pemerintah di dalam perkembangan Gereja Katolik di Indonesia. Kita semua berharap agar dinamika itu bermuara pada bela rasa, bukan persaudaraan teoritis atau konseptual, tetapi persaudaraan yang sungguh bergerak di dalam tindakan-tindakan nyata supaya semakin dekatlah cita-cita kemerdekaan bangsa kita. Indonesia mendapat kehormatan sebagai negara pertama yang disinggahi Paus Fransiskus dalam kunjungan ke Asia Pasifik. Kunjungan Paus Fransiskus akan berlangsung mulai tanggal 3 hingga 6 September. Paus dijadwalkan bertemu dengan Presiden Joko Widodo, bertemu dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal, dan melakukan misa atau ibadah ekaristi dengan umat Katolik Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno. Tim Liputan iNews melaporkan. Pimpinan tertinggi umat Katolik Paus Fransiskus hari ini tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Dan pemirsa, ini merupakan lawatan pertama Paus Fransiskus ke Indonesia. Sementara itu setelah 35 tahun lamanya. Dan untuk mengetahui persiapan di sejumlah tempat sudah ada Kevin Pakan di Bandara Soekarno-Hatta dan juga Esra Ambarita di Gereja Katedral. Kita ke Kevin terlebih dahulu. Selamat siang Kevin. Kevin, ini saat ini berada di Bandara Soekarno-Hatta. Kondisinya seperti apa? Apakah sudah ada pengamanan atau bagaimana, Kevin? Ya, selamat pagi Arlista dan juga Camar. Untuk informasi terkini di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, kami mantau masih terus menanti terkait kedatangan dari Paus Fransiskus yang rencananya ini dari jadwal awal akan tiba sekitar pukul 11:30 waktu Indonesia Barat. Namun Arlista dan Camar, kami mendapat informasi bahwa akan dipercepat kedatangannya, yakni sekitar pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Itu berarti masih ada sekitar 1,5 jam lebih nantinya Paus Fransiskus akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta dan nantinya akan tiba di gedung VIP Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Dan kami memantau, Arlisa dan Camar, untuk situasi pada pagi hari ini terpantau cukup kondusif, bahwa kami melihat sejumlah pengamanan, petugas pengamanan terus berdatangan di gedung VIP Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta yang kami memantau ini ada dari pihak kepolisian, kemudian TNI dan juga dari pihak-pihak terkait yang juga terus nantinya akan mengamankan kedatangan dari Paus Fransiskus. Dan ini merupakan situasi terkini di landasan pacu Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Arista dan juga Camar, yang nantinya akan menjadi tempat tiba Paus Fransiskus di Indonesia, terutama di Jakarta. Dan berdasarkan informasi yang kami peroleh, nantinya untuk Paus Fransiskus akan disambut oleh sejumlah pihak, yang mana dari perwakilan pemerintah ada dari Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Khalil Qomas, kemudian Dewan Pertimbangan Presiden Gandhi Sulistianto, dan juga Duta Besar Indonesia untuk Tata Suci Bapak Michael Trias Kuncahyo.
Haryono. Kemudian juga ada perwakilan dari Vatikan, yang mana ada Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo, kemudian dari Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin, dan juga dari Duta Besar Tata Suci untuk Indonesia ada Uskup Piero Piopo. Dan memang kami memantau bahwa Arlisa ini merupakan salah satu hal dan juga salah satu sejarah kembali terulang seperti yang Anda sampaikan tadi, benar sekali bahwa dari tahun 1989, 35 tahun yang lalu, ini Indonesia, terutama umat Katolik di Indonesia terus menantikan kedatangan dari pimpinan umat Katolik tertinggi di dunia, yang mana pada tahun 1970 ini merupakan yang pertama, dan ini merupakan kedatangan dari Paus Fransiskus atau pimpinan umat Katolik ketiga di Indonesia. Dan memang kami juga melihat bahwa kedatangan dari Paus Fransiskus di Indonesia juga membawa tema yang cukup dapat membuat sejuk hati umat Katolik dan juga terutama seluruh masyarakat Indonesia, yang mana dengan tema adanya keimanan, kemudian persaudaraan dan juga bela rasa. Tentunya ini tidak melihat satu atau dua agama tertentu atau kepercayaan tertentu, namun juga membawa rasa persaudaraan dan juga kolaborasi terkait dengan seluruh umat yang ada di Indonesia. Tentunya nanti kami akan memantau dan juga akan menyaksikan bagaimana penyambutan dari Paus Fransiskus di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, terutama di Terminal 3, terkait dengan bagaimana euforianya, karena kami memantau ini juga masyarakat dibatasi, Camar dan juga Arisa, karena memang pengamanan juga cukup ketat yang dilakukan oleh pihak keamanan. Sementara itu, Arisa dan juga Camar. Baik, terima kasih rekan Kevin. Kita akan lanjut ke rekan Esra Barita yang berada di Gereja Katedral Jakarta. Esra, bagaimanakah persiapan di Gereja Katedral untuk menyambut kedatangan Paus Fransiskus saat ini? Silahkan. Selamat pagi Camar, Arisla juga pemirsa. Kalau kami informasikan dari tempat saya mengabarkan di Gereja Katedral Jakarta bahwa jelang kedatangan Paus Fransiskus, meskipun masih di esok hari atau pada 5 September 2024, namun pengamanan ini sudah dilakukan sejak pagi di Gereja Katedral. Hal ini tadi sempat kami konfirmasi dari petugas atau dari pihak security yang menyampaikan bahwa pengamanan akan dilakukan entah nanti melalui barisan dari TNI ataupun dari petugas yang akan berjaga di sekitar dari Gereja Katedral di tempat saya mengabarkan ini. Kemudian juga sejumlah persiapan khusus juga sudah dilakukan di dalam. Ini dikonfirmasi juga dari pihak Humas sebagai langkah nanti untuk kelancaran agenda dari Paus Fransiskus yang akan datang ke Gereja Katedral di Jakarta ini. Dan diperkirakan juga untuk volume kendaraan ini akan mengalami pergerakan yang cukup tinggi seiring dengan antusias masyarakat ataupun umat Katolik yang hendak datang untuk datang juga beribadah di Gereja Katedral Jakarta ini. Kami konfirmasi ke pihak Humas bagaimana persiapan nanti agendanya. Tentunya ini nanti agendanya pada 5 September ini nanti dilakukan setelah melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, kemudian nanti pertemuan juga di aula Istana Merdeka Jakarta dengan sejumlah diplomat maupun dari kalangan masyarakat. Barulah nanti dari Paus Fransiskus ini menyambangi Gereja Katedral untuk melakukan ibadah dengan ribuan umat Katolik dan juga spesifiknya untuk melakukan pertemuan dengan uskup, imam besar, kemudian juga melakukan pertemuan dengan biarawati maupun suster, dan tentunya memberikan pesan-pesan kepada umat Katolik, atau lebih spesifiknya ini adalah pesan damai toleransi kepada umat Katolik. Ini menjadi pesan khusus ataupun hal yang cukup menarik karena setelah kita ketahui dari historinya bahwa Paus ini pernah datang ke Indonesia ini pada tahun 1898 dan kembali lagi datang ini dengan namanya adalah George Mario Bergoglio, yang mana ia datang ke Indonesia setelah kita ketahui ini menjadi ketiga kalinya dan menjadi penantian bagi umat Katolik memberikan sukacita penuh untuk memberikan pesan damai kepada umat Katolik. Kita nantikan bersama seperti apa nanti agenda pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo, dengan kalangan masyarakat, dan juga tentunya agendanya di Gereja Katedral ini. Namun satu hal yang bisa kami sampaikan pemirsa, bahwa kunjungan apostolik ini merupakan suatu lawatan yang memberikan pesan damai kepada semua umat beragama dan memberikan pesan damai kepada semua masyarakat untuk mengedepankan toleransi antar umat beragama. Demikian, kembali ke Anda Arlista dan Camar.
Baik, terima kasih banyak atas informasinya Esra Ambarita dari Gereja Katedral, dan sebelumnya ada rekan Kevin Pakan dari Bandara Soekarno-Hatta. Salam sehat dan selamat kembali bertugas rekan-rekan. Komitmen mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Partai Perindo mengawal pendaftaran bakal calon kepala daerah di sejumlah wilayah. Bersama partai politik pengusung, Partai Perindo turut mengantar pendaftaran pasangan bakal calon wali kota Tangerang Selatan serta bakal calon wali kota Gorontalo. 16 parpol pengusung termasuk Partai Perindo mengantar pasangan Benyamin Davin, Pilar Saga Ihsan mendaftar ke KPU Tangerang Selatan, Banten. Kedatangan pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan ini diiringi konvoi ribuan massa pendukung. Tangsel sebagai kota yang nyaman untuk dihuni, kemudian maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Saya kira itu visi dengan 5 misi yang memberikan tekanan kepada pengembangan sumber daya manusia, ekonomi kreatif, digitalisasi, pelayanan publik. Di kota Gorontalo, Partai Perindo, PDI Perjuangan, P3, serta Hanura mengawal pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Idris Rahim dan Andi Ilham daftar di Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo. Mewujudkan kota Gorontalo sebagai kota jasa dan entrepreneur menjadi komitmen pasangan dengan julukan idaman ini jika terpilih di Pilkada 2024 mendatang. Saya bersama pasangan wakil wali kota Bapak SN melakukan pendaftaran sebagai bakal calon wali kota dan wakil wali kota untuk pilkada tahun 2024. Seluruh kader partai berlambang Raja Wali mengembangkan sayap ini akan bergerak turun ke masyarakat untuk memenangkan calon kepala daerah yang diusung dan didukung. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Iksan Baharudin Abdul Rauf dan Iriana Ilyas menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUD Undata Palu, Sulawesi Tengah. Pasangan Ikhlas yang diusung oleh Partai Perindo ini berkomitmen untuk membangun Kabupaten Morowali lebih baik dan sejahtera. Pasangan Ikhlas menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUD Undata Palu setelah pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali. Iksan Baharudin Abdul Rauf dan Iriana Ilyas dinyatakan sehat setelah melakukan rangkaian pemeriksaan kesehatan. Morowali dan Wakil telah menyelesaikan tahapan pemeriksaan kesehatan. Dan saya melihat satu pasang ini segar bugar. Diusung Partai Perindo, Golkar, dan PKS, pasangan Ikhlas siap mensejahterakan masyarakat serta membangun Morowali lebih baik. Kita berdiri atas keinginan masyarakat, ya, masyarakat yang mendorong kita untuk bagaimana, ayo barisan kita itu kita bawa bagaimana Morowali itu menjadi. Partai Perindo yang dipimpin Angela Tanusudibyo ini memastikan seluruh pengurus dan kadernya di berbagai wilayah satu suara dan dukungan untuk memenangkan calon kepala daerah yang diusung. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan.